mulai 3. Halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Nggo gedang digawe rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak Kanwil Jatim Siji. Wani. Halo Cak dan Neng, pemirsa setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Kembali lagi kita bertemu di episode Cak Pajak yang baru. Tentunya kita akan cangkruan dan berbagi informasi seputar perpajakan kepada Cak dan Neng yang nonton di rumah. Tentunya bersama dengan Ning Gigi dan Cak Iping. Halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Cangkruan mana ya Ning Gigi ya? Iya, kita kembali cangkruan bertiga. Sudah hadir Bapak Abdul Muiz di Cak Pajak episode kali ini. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Cak Ning, pemirsa Cak Pajak? Nah, hari ini kita mau cangkruan dan ngobrol seputar program pengungkapan sukarela. Masih seputar program pengungkapan Iya, sukarela. betul. Karena ternyata Cak dan Neng yang nonton itu tuh masih banyak pertanyaan nih seputar program pengungkapan sukarela. Iya. Jadi Supaya biar lebih mantap kali ya. Iya, betul. Lebih Semakin mengenal. tahu, semakin mengenal nanti semakin mantap untuk Nah, ke PPS iya, gitu ya. Betul. Nah, yang banyak ditanyakan itu macam-macam nih di seputar program pengungkapan sukarela. Salah satu yang ditanyakan adalah mengenai hartanya gitu loh. Harta apa sih yang harusnya diungkapkan pada saat mengikuti program pengungkapan sukarela seperti itu. Jadi mereka kan ada banyak harta tuh, misalkan yang kemarin sudah dibahas itu ada di kebijakan 1 tuh kan harta untuk peserta TA ya, harta-hartanya Iya. belum diungkapkan pada saat ikut TA. Terus kemudian kebijakan 2 tuh ada untuk pengungkapan harta di tahun 2016 dan sebagainya itu ya. Nah, hartanya tuh bentuknya seperti apa? Itu yang ditanyakan. Bagaimana tuh Pak Muiz, harta apa saja sih yang harus diungkapkan pada saat mengikuti program pengungkapan sukarela? Iya, gini Neng Gigi. Jadi harta yang diungkapkan di program ini ya, ini semua jenis harta lah. Semua jenis harta yang belum diungkapkan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan. Jadi harta yang ada di luar negeri tapi dipunyai oleh WP, harta dalam negeri yang belum dilaporkan di SP tahunan, itulah yang diungkap. Jenisnya banyak macam-macam. Ada yang dalam bentuk kas, bisa kas itu dalam bentuk uang ya, simpanan di bank, kemudian harta yang bergerak, tidak bergerak, tanah, bangunan, atau kendaraan, mobil, motor bisa jadi bisa diungkap. Emas pun ada, saham juga ada. Gitu. Yang jelas harta itu diperoleh kalau sesuai PPS itu di kebijakan 1 kan diperoleh di 2015 ke bawah kebijakan 1 ya. Kalau untuk di kebijakan 2 itu diperoleh di 2016 sampai di 2020. Itu aja prinsipnya. Jadi segala bentuk harta gitu ya. Iya, yang dipunyai oleh wajib pajak tapi belum belum diungkapkan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan nyimpen uang di bawah bantal Ya. dan terus yang masih ada apa ya? Itu yang jelas dia belum diungkap loh ya. Ya, yang jelas belum diungkapkan, silakan ikut program pengungkapan sukarela gitu ya. Nah, nanti kan ini kan kalau program pengungkapan sukarela itu kan menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu dengan mengungkapkan harta-harta yang belum diungkap sebelumnya. Betul. Terus membayar PPh final atas pengungkapan harta itu tadi. Betul. Atas nilai harta sesuai. Jadi jadi konsepnya nanti tarif dikalikan harta nilai bersih. hartanya. Harta bersih. Harta Ya. bersih itu berarti gimana Pak maksudnya? Ya, jadi untuk mengungkapkan ini di program PPS ini harus membayar PPh final, itu dinamakan, harus disetor ke bank dulu. Penghitungannya adalah tarif yang di kebijakan 1 itu berapa itu 1186 Ya. atau di kebijakan 2 itu 18, 14, 12 itu langsung dikalikan harta bersih. Kalau di kebijakan 1 harta bersih itu jadi nilai hartanya bisa dikurangi dengan utang. Bisa dikurangi. Utang itu atas ya? perolehan Bisa dikurangkan, harta Mbak, ya? tersebut. Iya, bisa dikurangkan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Teks Amnesti itu harta yang bisa dikurangi untuk PPh badan itu sebesar 75%-nya.
utangnya, utang atas perolehan harta oleh wajib pajak badan, maaf. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi itu bisa dikurangi sampai 50%. Jadi setelah harta tersebut berapa, 41 miliar, tapi perolehan itu masih ada utang 500 juta, ya berarti nilai harta bersihnya itu ada 500 juta. Tinggal kalikan dengan tarifnya aja, apa yang dimaui oleh si wajib pajak. Oh, Gitu, jadi nilai tarifnya itu dikalikan dari dengan harta bersihnya. Harta ya? bersih, Harta ya, bersihnya, betul. harta kurangi hutang. Hutang, Oh, iya. oke, sudah lebih jelas ya. Nah, Cak Ya. Iping, kalau nilai dari hartanya itu sendiri itu ada ketentuannya atau tidak? Oh, untuk ini Harta ya. yang diungkap pada Kan saat tadi PPS tarif dikalikan nilai gitu Nilai ya, Niki harta. dan Cak Daning. Ya, untuk pedoman nilai kita sebut seperti itu ya, Cak Daning. Pedoman nilainya ada, tentu ada. Ini juga berbeda antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kita mungkin bicara kebijakan 1 dulu ya. Artinya kalau hartanya sampai dengan 2015, pedoman nilainya kalau dia adalah kas dan setara kas, maka dia adalah nilai nominal. Jadi yang disimpan di bawah bantal tadi nilainya berapa ya sudah itu diungkap gitu ya. Kalau di bank ya kan ada nilainya per 31 Desember 2015. Kalau misalkan dia berupa bangunan, maka dia NJOP gitu ya. Kalau kendaraan NJKP. Kalau misalkan nilai berupa misalkan apa ya, emas gitu ya, emas berarti nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang. Jadi nilai nominal atau nilai publikasi, istilah seperti itu ya, NJKP, NJOP, kemudian nilai yang dipublikasikan oleh Antam, kemudian kalau misalkan dia saham ya yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia seperti itu. Kalau misalkan ini ya, misalkan nilainya tidak diketahui bagaimana, mungkin pertanyaannya seperti itu ya, maka itu harus menggunakan jasa penilai seperti itu. Oh, harus pakai jasa penilai. Ini kita bicara tentang kebijakan 1. Artinya kalau hartanya sampai dengan 2015, kalau ada nilai publikasi tadi pakai nilai publikasi, kalau tidak ada maka dia harus pakai jasa penilai. Seperti itu nih Gigi kalau kebijakan 1. Jadi ada pedoman-pedomannya ya untuk Iya, tiap betul. jenis harta yang diungkapkan pada program pengungkapan sukarela kebijakan 1. Dan ternyata kalau misalkan nggak diketahui nilainya nggak boleh asal gitu ya, nggak boleh berdasarkan menurut saya perolehnya segini, nggak bisa ya. Untuk kebijakan 1 artinya untuk harta perolehan sampai dengan 2015 pakai nilai nominal, nilai publikasi atau jasa penilai KJPP seperti itu. Jadi harus pakai tadi, Iya, kalau nggak tahu betul. harus tanya ke KJPP. Betul. Nah, kalau kebijakan 2 gimana, Cak Iping? Cak Daning, kalau untuk kebijakan 2 memang agak berbeda dengan kebijakan 1. Kalau kebijakan 2 berarti hartanya diperoleh 2016 sampai dengan 2020. Untuk kas dan setara kas sama seperti kebijakan 1 yaitu nilai nominal. Sedangkan untuk harta selain itu maka dia menggunakan harga perolehan. Nah, itu saja pedoman nilainya. Bagaimana kalau tidak ada ininya, tidak ada nilainya, tidak tahu harganya perolehan berapa? Maka kalau untuk kebijakan 2 itu boleh pakai harga wajar menurut wajib pajak sesuai kondisi Desember 2020 seperti itu. Ini jadi agak berbeda kalau kebijakan 1 dan 2. Artinya kalau kawan pajak mau melakukan pembayaran PPh, dilihat dulu kalau kebijakan 1 nggak tahu nilainya harus pakai jasa penilai. Kalau hartanya diperoleh 2016 sampai 2020 boleh pakai harga wajar sesuai dengan nilai wajar menurut wajib pajak seperti itu, Ning Gigi. Jadi sudah jelas nih ya, Cak Daning, mengenai harta-harta yang harus diungkapkan, kemudian untuk pedoman nilainya tuh seperti apa. Nah, pertanyaan dari para wajib pajak tuh akhirnya begini, oke, semua jenis harta ini harus saya ungkap. Nah, ada satu harta yang bingung nih, harus ikut PPS apa enggak gitu. Jadi yang ditanyakan itu untuk harta-harta yang diperoleh wajib pajak, tapi diperolehnya itu dari hasil hibah atau warisan. Nah, Pak Umis gimana, Pak? Banyak ini harus pertanyaan tentang banyak itu. nih yang Ya, ya, mempertanyakan ya. mau ikut, tapi ini harta saya ini dapatnya dari warisan atau dari hibah. Ini perlu nggak sih saya ikutkan ke program pengungkapan sukarela seperti itu? Ya, mungkin sebelum ini Mbak Neng Gigi ya, sebelum bahas lebih jauh mengenai hibah
ikut PPS atau tidak, mungkin definisi dulunya mungkin perlu diketahui oleh para Cak dan Ning. Kalau hibah itu mungkin sepertinya sudah tak asing lagi. Soal hibah seperti kayak kita memberi hadiah gitu loh ya, hibah. Tapi kalau dalam media nasional itu sering dikatakan hibah dari suatu negara ke negara lain. Kita juga sering bahwa Indonesia dapat hibah gitu ya. Jadi semacam pemberian dana lah kepada negara yang dituju gitu. Ini mengenai hibah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini hibah ini seperti pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu pada orang lain. Hibah ini juga mungkin disamakan juga dengan warisan. Nggak tahu kenapa kok hibah jadi seperti disamakan dengan warisan, padahal warisan itu lazimnya dikasihkan kepada dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua gitu ya, lazimnya kan gitu kalau untuk warisan ya. Tapi mengenai warisan ini tentunya dia yang memberi dan yang menerima itu masih ada hubungan kekerabatan lah, seperti itu. Hibah ini dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi kalau sudah diberikan nggak bisa diambil kembali, itu tidak bisa soal hibah. Pemberian hibah ini bisa berupa harta bergerak, kemudian harta tidak bergerak juga bisa. Harta yang harus diberikan ketika pemberi hibah itu masih hidup. Jadi beda juga dengan warisan. Kalau warisan kan tentunya harta itu diberikan kepada orang yang memberikan itu sudah meninggal gitu ya, Pak ya. Oh iya. Gitu Mbak Giza. Oh iya, jadi kita udah jelas nih hibah itu apa, waris itu apa. Nah kalau misalkan kita melihat dari sisi aspek perpajakan harta hibah dan warisan itu seperti apa sebenarnya, Cak? Ya, baik Ning Kiki dan Cak Ning semua kawan pajak gitu ya. Sebelum kita bicara tentang apakah hibah dan warisnya itu harus di PPS-kan atau tidak, karena kan PPS ini untuk memperbaiki kewajiban perpajakan masa lampau ya. Mungkin kalau kawan pajak sudah memperlakukan waris dan hibah di SPT sesuai dengan ketentuan, oke, berarti tidak perlu ikut PPS. Tapi ternyata kalau nanti tidak sesuai dengan ketentuan, itu nanti kan berarti perlu dilakukan perbaikan kewajiban perpajakan, baik melalui pembetulan maupun saat ini ada kesempatan untuk ikut PPS. Baik terkait dengan hibah, mungkin terkait dengan hibah ini kan kita merujuk kepada Undang-Undang PPH gitu ya, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP. Dari sisi pemberi hibah terlebih dahulu ya, objek pajak gitu ya, objek pajak di dalam Undang-Undang PPH sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia gitu ya, yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan dalam bentuk dan nama apapun, termasuk di dalamnya keuntungan karena pengalihan harta dengan hibah, waris dan sumbangan. Jadi pada prinsipnya bantuan, hibah dan sumbangan itu objek pajak. Kecuali gitu ya, kecuali itu diberikan kepada keluarga sedarah dalam satu garis keturunan lurus 1 derajat. Seperti itu. Kalau kawan pajak memenuhi ketentuan itu, maka itu bukan objek pajak. Itu dari sisi pemberi hibah. Kalau di SPT-nya hibahnya dalam kriteria itu, maka itu bukan objek pajak. Maka kalau itu ada dan sudah dilaporkan di SPT, oke, tidak masalah. Tapi kalau tidak memenuhi itu dan belum dilaporkan di SPT, maka itu yang kawan pajak punya dua pilihan ya, pembetulan atau sekarang mungkin kesempatan untuk ikut PPS, seperti itu. Kemudian kita bicara tentang penerima hibahnya gitu ya. Penerima hibah gitu ya. Di Undang-Undang PPH juga disampaikan bahwa harta hibahan gitu ya, harta hibahan itu yang diterima oleh keluarga keluarga sedarah gitu ya, dalam satu garis keturunan lurus gitu ya, itu bukan objek pajak gitu ya. Ketentuannya adalah diberikan harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat gitu ya, itu bukan objek sepanjang gitu ya, sepanjang bahwa itu tidak ada
hubungan usaha, kepemilikan, pengurusan gitu ya, seperti itu. Itu di dalam Undang-Undang PPH. Mungkin secara lengkap ini ya, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka itu bukan objek pajak. Jadi dilihat dulu kawan pajak apakah memenuhi ketentuan itu atau tidak. Kalau ternyata tidak memenuhi ketentuan, bukan objek pajak, kemudian belum dilaporkan di SPT, tentu itu yang kawan pajak sekarang sangat bagus sekali ada kesempatan untuk ikut PPS. Kemudian tentang waris gitu ya, waris juga ada ketentuan di Undang-Undang PPH. Waris merupakan bukan objek pajak gitu ya, namun perlu kita cermati dulu bahwa harta waris itu tentu diwariskan secara ketentuan legal. Kemudian harta waris itu sudah dilaporkan di SPT tahunan dan tentu sudah dilunasi kewajiban perpajakannya. Seperti itu Cak Daning semuanya. Jadi itu tadi aspek perpajakannya Iya, ya. Jadi lihat sebelum aspek menjawab perpajakannya. pertanyaan Cak Daning soal harta ini. Jadi kalau bisa digarisbawahi dari penjelasan Cak Iping tadi, ini benar ya, nggak ya Pak Muis ya? Jadi Iya. memang tidak semua harta hasil yang diperoleh dari hibah atau waris itu bebas pajak, gitu ya? Iya, betul, betul. Jadi apa yang disampaikan Cak Iping tadi benar apa adanya, karena itu sesuai dengan Undang-Undang PPH. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang HPP yang baru ini. Jadi ada batasan tertentu sendiri untuk masalah hibah dan waris. Seperti tadi hibah kalau diberikan kepada garis keturunan lurus 1 derajat itu bisa bebas. Kemudian kepada badan keagamaan, badan pendidikan dan badan sosial termasuk yayasan itu bisa bebas sepanjang tidak ada hubungannya. Hubungan ini bisa hubungan dengan usaha, hubungan kepemilikan. Semisal dari usaha ini punya orang tua sebagai komisaris, kemudian anaknya sebagai direktur lah, dianggap seperti itu. Nah, itu nggak bisa dianggap sebagai hibah, itu tidak bisa. Jadi dia masuk dari objek pajak. Itu. Syarat ketentuan berlaku ya Pak ya? Iya. Dan satu garis keturunan lurus Pak ya, satu garis Satu itu Pak. garis. Satu garis Ya, gitu. betul. Artinya kalau dari kakek ke cucu itu tidak boleh nggak Pak ya. bisa. Sama seperti tadi warisan ya, Iya, betul. warisan Cak Iping ya, itu harus masuk di SPT tahunan dulu. Itu maksudnya itu dimaksud untuk apa? Soal harta yang diwariskan itu udah dipenuhi belum kewajiban perpajakannya. Kalau itu dimasukkan di SP tentunya dia sudah, kita anggap sudah dipenuhi kewajiban pajak. Makanya kalau itu diberikan kepada anak, kepada orang tua misalnya, itu bisa langsung dimasukkan di SPT yang menerima warisan tersebut. Oke, jadi kembali lagi nih Pak Muis. Ya, Perlu apa enggak nih harta yang diperoleh dari hasil hibah dan waris untuk diikutkan di program pengungkapan sukarela? iya, PPS ini seperti definisinya itu adalah kewajiban sebenarnya sukarela. Sukarela. Program pengungkapan secara sukarela pada wajib pajak, terserah dia mau ikutkan PPS atau mau membetulkan SPT, itu silakan. Tapi itu tadi ada batasan soal hibah dan warisan tadi itu. Yang Ini harus perlu diperhatikan. diikutkan atau PPS atau enggak, itu kita serahkan pada wajib pajak. Kalau Betul. memang merasa belum menyelesaikan kewajiban perpajakan atas Nah. harta tersebut, ikutkan gitu ya Pak Iya, ya? kadang kalau warisan itu kan gini, kadang si anak yang menerima warisan itu masih ragu apakah harta ini atau aset ini sudah dilaporkan belum sama Betul. orang tua saya gitu. Meskipun orang tua punya NPWP, lapor SPT, tapi si anak kan kadang nggak tahu apa ini sudah Iya. masuk di SPT bapaknya atau enggak. Iya, kadang Gitu. ada teman juga yang mau ngurus SKB waris ternyata tanahnya belum dilaporkan di orang tuanya Pak. Ternyata itu ditolak nggak bisa. juga seperti itu Pak Iya, SKB-nya. ditolak Iya. pemberian SKB itu ya. Jadi emang waris harus dilaporkan Pak ya. Di Harus dilaporkan SPT, Pak. terlebih dahulu di Pewaris SPT. gitu ya. Oke, sepertinya sudah terjawab ya Cak Daning pertanyaan mengenai harta apa saja yang harus diungkapkan. Khususnya ini yang menarik sekali adalah mengenai harta-harta yang diperoleh wajib pajak dari hibah ataupun dari warisan gitu ya.
Nah, Pak Muiz, Cak Iping, terima kasih loh sudah mau memberikan informasi dan pencerahan kepada Cak Daning pemirsa setia Cak Pajak. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya informasinya. Oke. Jangan lupa segera ikut PPS karena jangka waktunya hanya sampai 30 Juni tahun 2022. Jangan sampai ketinggalan ya, kawan pajak. Jangan sampai ketinggalan ya Cak Daning semua pemirsa setia Cak Pajak. Program pengungkapan sukarela sebentar lagi berakhir seperti yang tadi Cak Iping sampaikan. Nah, apabila masih ada pertanyaan seputar program pengungkapan sukarela, silakan menghubungi kami, bisa di KPP terdaftar atau mungkin di kantor DJP Jawa Timur 1, atau bisa juga menghubungi hotline di 1500008. Informasi seputar program pengungkapan sukarela juga bisa diakses di laman pajak.go.id/pps. Baiklah, berakhir sudah episode Cak Pajak kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode Cak Pajak selanjutnya. Melakukan yang tunjungan, maaf gandaku bila ada kekurangan. Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1 Wani.